Aku enggak peng. Keras sih, kosok kosok kosok. 不要吹了，啊，就知道。Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya ya. Sekarang ini sudah setengah 4. Persiapan saya mau masak. Dan sebelum masak itu saya bersihkan meja seperti ini. Setiap hari ini saya bersihkan ya, karena untuk tempat makan kayak gitu. Nah, untuk yang pertama saya keluarkan sayurnya, sayur hijau ini nanti saya tumis dan saya rendam sekitar setengah jam saja seperti ini ya. Kemudian saya juga mengambil sayur yang lain dan juga telur. Saya mau bikin steam telur dan juga sayur ini apa ya namanya ya, saya kurang tahu ya. Teman-teman kalau misalkan tahu komen di bawah ya, sayur apa ini, saya nggak begitu paham ya. Dan rasanya itu agak manis, tapi kalau direbus gitu empuk sih, nggak alot kayak gitu sih, nggak, tapi agak pahit kayak gitu ya. Saya sering sekali beli seperti ini ya, dan enak banget kalau cuman direbus kayak gitu sih, enak buat lalapan kayak gitu loh. Nah, tapi majikan saya itu kalau kalau nggak ada rasanya kayak gitu sih nggak suka, jadi sedikit-sedikit harus dikasih garam dan minyak kayak gitu. Dan nanti saya mau masak, bagaimana saya memasaknya, simak video saya sampai selesai ya, dan dukung terus channel saya supaya lebih berkembang dan saya semangat lagi untuk berbagi resep masakan. Setelah sayurnya saya bersihkan ya, maksudnya saya potong kecil-kecil dan semuanya sudah saya rendam sayurnya. Kemudian saya ambil cabai paprika, karena saya nggak punya cabai apa ya, cabai besar hijau kayak gitu ya, jadi saya menggunakan paprika. Teman-teman kalau punya pakai aja cabai hijau ya. Dan juga saya menggunakan cabai merah kayak gitu ya, jadi semua ini dicincang kecil-kecil kayak gitu. Nah, setelah itu cincang juga bawang putih, jahe kayak gitu ya, jadi sama dicincang setara dengan size cabai tersebut. Kalau misalkan suka cabai rawit juga nggak apa-apa ya, dikasih cabai rawit. Cuman di sini tuh kan masakan Chinese, jadi sangat hati-hati kalau mau pakai cabai rawit ya. Jadi nggak begitu, maksudnya orang Taiwan nggak begitu banyak yang suka dengan cabai rawit kayak gitu ya, maksudnya nggak terlalu pedes. Dan setengah jam sudah berlalu, sayurnya saya mau cuci. Saya biasa nyucinya itu 3 kali ya, dan saya rendam sekitar setengah jam kayak gitu, jadi dicuci 3 kali. Sayur ini tuh dimakan mentah juga enak banget, pakai sambal, ceplok telur kayak gitu juga sudah enak ya. Pokoknya ini sayur ini buat lalapan mentah sangat cocok banget. Cuman kalau di sini tuh nggak suka sayur mentah sih ya, jadi harus dimasak. Nah, ini sudah siap sayur dan bumbunya. Kemudian mulai memasak. Nah, pertama ini saya mau goreng ikan ya. Biasa ini ikannya itu dicuci dan dikasih garam gitu aja sih. Di sini tuh kalau ikan itu nggak macem-macem sih ya. Maksudnya bumbunya itu nggak macem-macem, cuman kasih garam kayak gitu aja. Nah, digoreng seperti ini. Dan sudah mateng, siap untuk disajikan.
Ini kesukaan aku banget ya. Pokoknya keluarga di sini tuh semua suka dengan ikan ini ya. Dan kemudian saya taburin dengan daun bawang dan juga cabai merah biar lebih cantik, kayak gitu aja sih. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dan kita bawa di meja makan. Lanjut, saya mau apa ya? Steam telur. Kayak gitu ya. Dulu saya juga pernah ya bikin tutorial steam telur seperti ini, tapi sudah lama sekali. Saya menggunakan telur 4. Telur ini tuh ukurannya agak kecil ya. Kayak telur Jawa kayak gitu loh. Kecil banget. Nggak kecil banget sih, maksudnya kecil gitu loh. Lalu bumbunya kaldu ikan, garam, terus bubuk merica. Lalu dihancurkan, dikocok sampai bumbunya merata. Nah, lalu kasih air. Saya menggunakan 12 sendok ya. Ini untuk ukuran yang lebih mudah saja. Jadi apa yang ada di sekitar kita kayak gitu aja ya. Ini saya menggunakan 12 sendok ya, karena telurnya itu kecil. Kalau misalkan besar, gunakan sekitar 16 sendok kayak atau 17 sendok ya. Dan kemudian disaring seperti ini biar busanya itu enggak kecampur kayak gitu. Ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan telurnya besar, gunakan air 16 atau 17 sendok untuk 4 telur ya. Cuman karena ini kecil jadi saya menggunakan 12 sendok. Nah, ini sudah matang ya. Di steam sekitar berapa ya? 8 menit kayak gitu ya. Nah, sudah matang, saya kasih aksesoris apa ya ini ya? Tomat kayak gitu ya. Nggak dipakasi juga nggak apa-apa sih, cuman ini supaya lebih cantik saja. Jadi saya kasih aksesoris tomat dan daun bawang. Ini tomat kecil, itu tomat buah ya. Dan sudah selesai, siap untuk ditaruh di meja makan. Nah, seperti ini. Nah, lanjut saya mau apa ya? Masak sayur hijau ini. Nah, tumis bawang putih, digongso sampai harum, sampai warna coklat kayak gitu ya. Lalu tambahkan air. Nah, karena sayur ini tuh jangan ditumis, jadi setelah bawangnya ditumis, kasih air, terus kasih garam, kaldu ikan kayak gitu ya. Lalu sayurnya dimasukin seperti ini. Karena sayur ini tuh nggak cocok kalau ditumis ya, jadi harus kasih airnya mendidih kayak gitu, baru sayurnya dimasukin. Jadi warnanya itu tetap cantik, nggak hitam kayak gitu ya. Jangan lupa ditutup supaya empuk. Nah, karena sudah matang, matikan kompor dan siap diangkat. Nah, kan warnanya cantik banget, hijau ya. Nah, karena nenek saya itu sukanya yang kecil-kecil ya, nanti biasanya ini digunting-gunting ya buat nenek. Kalau khusus untuk nenek itu makan sayur, makan apa itu kayak gitu ya, digunting-gunting ya. Jadi setiap makan tuh menyiapkan gunting. Lanjut saya masak sayur ini ya. Jadi saya rebus seperti ini, kayak gitu. Dan dimasak sampai empuk. Aku nggak tahu ya sayur ini namanya apa ya. Teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah ya. Dan sepertinya sudah matang, saya mau angkat ya ini ya. Pokoknya dimasak sampai matang aja, sekitar berapa ya? 8 sampai 10 menit mungkin ya. Tadi itu saya cek kayak gitu ya, sudah empuk, lalu saya angkat. Nah, kemudian saya tata di piring seperti ini ya. Biar cantik. Nek dimbrukne ngono yo kena ae sih, maksudnya dibrukne gitu ning piring. Cuman kalau ditata kayak gini ya akan lebih cantik.
Lalu saya menggunakan saus tiram, yaitu tadi ini cabai merah, bawang putih, jahe, dan juga cabai hijau. Saya menggunakan 1 sendok saus tiram. Kalau misalkan teman-teman suka asin bisa ditambahin ya. Nah, kemudian diratakan seperti ini, aduk-aduk sampai merata ya. Kemudian disiram dengan minyak panas. Nah, saya menggunakan 1 irus. Lalu dicampur-campur lagi. Kalau misalkan mau minyak agak banyak juga boleh ya, sesuai selera. Kemudian taburin di atas sayur seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini enak banget loh. Rasanya itu apa ya? Ada pas saat makan itu asin-asin dan juga krenges-krenges rasa bawang mentah, cabai mentah kayak gitu. Ada jahenya gitu. Jadi seger gitu ya. Lalu ditaruh di meja makan seperti ini. Dan supnya juga sudah siap, semuanya sudah siap, ada sayurnya, ada ikannya, ada kuahnya, ada jagungnya juga ya. Dan saya mau bawa ke meja makan sana ya. 哦，今天2条鱼哦，耶，因为如果一个一太条太小，小，对，做2个。昨天那条比较大。Setelah saya membawa makanan di depan TV, meja di depan TV ya, saya lanjut kupas buah. Hari ini saya siapkan buah pepaya dan tomat sedikit, anggur sedikit. Biasa untuk nenek adalah jus jeruk, kayak gitu ya, kesukaan dia itu jus jeruk. Jadi siapkan yang dia suka saja. Nah, sekarang kita bawa ke meja makan ya, karena habis makan itu mereka makan buah. Dan saya memanggil kakek ya, karena kakek itu masih ada di kamar. Saya suruh keluar untuk makan. Dan ini saya mengambil nasi untuk kakek ya. Kakek itu juga sekitar 1 centong kayak gitu aja sih, nggak terlalu banyak. Nah, ini saya mau mengambil nasi buat saya sendiri ya. Saya mengambil 1,5 centong. Saya di sini tuh makannya paling banyak sendiri ya. Kalau mereka itu cuman 3-4 sendok kayak gitu aja. Nah, ini saya sudah ngemplok duluan, lapar. Gak apa-apa, biasa di sini tuh ya. Mereka itu sangat baik semuanya. Dan mari makan teman-teman. 哦，那个菜色本来是一点苦，嗯，好吃好吃。这个一窝真的很好吃，好吃喜欢吃。大家喜欢吃。好的。喜欢住的会住啊。这个在印尼的。对的，还有旅游达人说，其实到了国旅，主要是从事水上活动，是绝对是有安全的社交距离，跟当地民众接触的机会非常小，其实不必有付出。主厨面带笑容，因此排开竭诚为您服务，来帛琉玩水，体验海洋风情。疫情期间出国再也不是梦，但国民党议员徐巧芯却爆料，其实部分帛琉民众并不希望台湾人去观光。因为帛琉的蛮好的，但他们又是一个海岛国家，那人口也并不是很多，就是说在开放这个旅游泡泡的时候，他们自己的民众呢也会很担心，尤其是上次这个对陆舰队的事情哦，也造成就是说他们可能内部生活有一些恐慌嘛。去年台实践染疫官兵造访帛琉，迫使帛琉政府裁减28人。昨天记者会直播上，也有网友批评旅游泡泡就麻烦，还得集体行动，更担心病毒进台。活动，也就是说你要不就是在这个海面上，要不然就是在海底下。那是明确的，所以这个决定相对就容易做了哈，相对难做。那只是那个时候比较稍微困难，所以他们领
哦，那所以我们这边要说去那边回来，对我们来讲容易做这个话，这个观点不算困难。但对他们讲，就是说他们采认怎么样的一个报告，对他们到都是一些考验了。陈时中强调，双方都没有本土案例，尽管放心交流，而且出团特别规定，必须先提早5小时报到裁剪，团进团出，入住指定饭店，严禁脱队。公司的这个供餐、聚餐、聚会以及百货公司或是这个那就看有没有办法做到刚刚说的这个部分，或是说可以有短暂的内勤这样的一个。关于职业会接触群众，请不请假好两难，也得先考虑清楚。 Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga review saya ini hari ini bermanfaat, khususnya teman PBI dimanapun berada. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.